Bapak, terima kasih buat malam ini. Kalau Engkau masih beri kepercayaan buat hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, karena hari-hari ini kami cuma butuh semangat lewat firman-Mu, karena hanya firman Tuhan yang bisa memerdekakan kami. Kami tidak mampu hidup di luar kebenaran-Mu, Bapak. Terima kasih, Bapak. Kami percaya setiap telinga yang mendengar Engkau berkati, juga Engkau berkati bibir lidah hamba-Mu, biar semua kemuliaan juga kembali kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata amin. Ya, shalom semuanya, tetap semangat ya walaupun malam. Karena saya minta maaf, soalnya sudah jadwal khotbah sudah mulai padat merayap. Jadi kadang-kadang takut nggak bisa khotbah di pagi hari. Sesempat saya saya khotbah bisa malam, saya ambil malam. Karena nanti minggu depan bantu doa buat saya akan ke Kendari, akan ke Tomohon ya, Manado untuk KKR, dan ini KKR yang pertama kali saya diadakan itu di Tomohon, yaitu di lapangan terbuka ya. Doakan saya karena ini baru pengalaman saya untuk KKR di lapangan yang terbuka, supaya semua kemuliaan ini kembali sama Tuhan ya. Yuk, malam ini kita juga nanti mau berdoa ya di akhir live. Kita percaya hari-hari ini banyak orang yang sudah putus pengharapan. Banyak orang yang hari-hari ini benar-benar kecil kekuatannya. Firman Tuhan berkata, kalau kita tawar hati, kita kecil kekuatan kita. Makanya kita hari ini butuh Tuhan. Dan saya cuma tadi pagi sempat dapat firman ini bagus sekali saudara. Ini menjadi kekuatan saudara simpan. Tadi pagi sudah sempat saya share ya di waktu saya khotbah pagi. Ini sekilas, yuk kita baca terlebih dahulu di Mazmur 142 ayat 4. Saya tidak tahu kenapa Tuhan tunjukkan ayat ini yang membawa kita itu sadar saudara. Kita hari ini nggak butuh siapa-siapa. Makanya kerugianmu besar, kehilanganmu besar, sudah lewati, jalani, jangan terus dipikiri, karena kita ini punya Tuhan yang jauh lebih besar. Segala sesuatu yang saudara miliki hari ini itu tidak sebanding dengan apa yang kita miliki ketika kita punya Kristus segala-galanya. Waktu segala-galanya itu sebagai sumber kehidupan, maka hidupmu ini tidak akan pernah hancur saudara. Selama kita berjalan dengan sumber, maka hidupmu ini akan dipenuhi, dicukupkan. Saudara akan mampu menanggung segala perkara sampai akhir ya. Mazmur 142 ayat 4 itu berbicara gini, ketika semangatku lemah lesu di dalam diriku, Engkaulah yang mengetahui jalanku di jalan yang harus kau tempuh. Artinya di balik keadaan hidup yang membuat saudara kehilangan semangat, putus asa, lemah lesu, ternyata kita masih punya Tuhan yang tahu jalan hidup saudara dan saya. Dia sudah tahu ngelewati jalan hidup apa yang harus kita lewati. Makanya tidak perlu takut, tempuh aja di jalan yang harus ku tempuh. Artinya jalani aja, jangan pakai banyak pikiran. Makin banyak saudara mikir, makin tidak melihat jalannya Tuhan. Tapi jalani aja, satu hari dengan kelegaan, nggak boleh dengan beban berat. Kalau orang berjalan maju dengan beban berat, pulangnya pasti bukan dengan sorak-sorai. Orang yang bisa berjalan maju walaupun cucuran air mata, tapi kalau jalannya itu dengan kelegaan, setiap hari lega, maka dia akan melihat pulangnya pasti bersorak-sorai. Jujur, ada banyak orang yang menjalani dengan kelegaan. Di tengah-tengah proses kelegaan itu, kita nggak tahu loh.
tahun keberapa Tuhan bikin kelegaan itu seperti apa, kita tidak tahu. Tapi kalau kita berjalannya dengan beban berat, maka kita ini hidup dikendalikan oleh iblis. Tapi kalau kita berjalan dengan dikendalikan Tuhan, salah satu tipnya, kita harus berjalan dengan kelegaan. Kenapa? Karena setiap saat Tuhan berkata, marilah kepadaku yang letih, lesu, berbeban berat, aku akan memberi kelegaan. Amin. Malam ini kita akan merenungkan firman yang bagaimana doa menarik kuasa Tuhan itu turun. Percayalah, hari ini tidak ada cara yang paling tertepat dan terjitu, yaitu selain kita hari ini masuk di dalam doa. Jangan pernah menyepelekan kuasa doa. Karena kita tahu, yuk kita buka dulu ayatnya di Yakobus 5 ayat 16b sampai 17 ya. Saya berusaha untuk mengambil ayat perbandingannya supaya malam ini yuk kita juga mau lakukan doa profetik. Hari-hari ini banyak doa ya, banyak merenungkan firman. Supaya apa? Supaya ketika kita ngalami sesuatu yang menurut kita hari-hari ini tidak pernah tahu. Tadi sempat perjalanan di Jakarta ya, saya perjalanan setelah selesai khotbah, saya mau balik ke bandara. Kita ngobrol-ngobrol ya. Saya cuman merenung gini, hati-hati ya. Bayangin orang tidak stres gimana. Orang yang konseling sama saya sudah mengumpulkan uang dari puluhan ribu, ratusan ribu, jutaan, sampai akhirnya terkumpul miliaran ya. Nggak gampang saudara. Kalau ditanya berapa tahun, wah itu sudah bertahun-tahun ya. Mungkin lebih dari 10 tahun itu tabungannya. Tapi begitu hari itu terkumpul, hilangnya dalam sekejap, dibawa kabur. Yang bawa kabur orang kepercayaan yang sudah puluhan tahun mengabdi. Saudara bisa bayangin ya, jerih payah dia ngumpulin dari puluhan ribu, ratusan jutaan, sampai miliaran, hanya habisnya sekejap. Nah, kita sebagai orang benar hari-hari ini, kita ini nggak pernah tahu loh, badai hidup yang akan menimpa kita itu seperti apa. Tapi percayalah, kalau kita tetap melibatkan Tuhan dan saudara mulai pakai kuasa doa, ini langkah yang tertepat. Saudara percaya, hari ini kehilanganmu ini akan jatuh di tangan Tuhan. Seringkali saya berkata, kalau ngalami sesuatu dan saudara tahu kita melibatkan Tuhan, berarti saudara jatuh di tangan Tuhan yang besar. Kehilanganmu besar, nanti kalau jatuh di tangan Tuhan yang besar, solusinya itu bukan bangkrut saudara. Solusinya juga akan melihat perkara yang besar. Amin. Jadi kalau kita hari ini berdoa, kita percaya doa itu besar kuasanya. Yuk kita baca. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan, bukan hanya sekedar besar, tapi firman Tuhan berkata sangat besar kuasanya. Jadi powerful saudara. Yang pertama, saya akan membahas nanti doa orang benar. Yang kedua, doa yang dengan yakin. Ya, 17. Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita. Ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Artinya saudara jangan meremehkan siapa saudara. Elia manusia biasa, tapi waktu dia sungguh-sungguh berdoa, dia bisa menarik kuasa Tuhan turun untuk membuat hujan tidak turun di bumi. Ini bukan peristiwa yang biasa-biasa. Orang sampai punya kuasa membuat hujan tidak turun di bumi selama 3 tahun 6 bulan. Ini bukan doa yang biasa-biasa saudara. Mungkin pawang cuman untuk beberapa jam, itu pun bukan menghentikan tapi memindahkan. Tapi Elia
itu manusia biasa. Jadi saudara jangan meremehkan kuasa doa, walaupun saudara bukan siapa-siapa. Mungkin saudara berkata gini, mana mungkin aku bisa punya kuasa sih hari ini dengan doaku untuk membuat tokoku yang sepi, tokoku yang bangkrut, rumahku yang sudah dijual, pasangan yang hidupku sudah meninggalkan aku sampai punya anak. Kira-kira kita berpikir kita bisa enggak? Tapi ketika kita baca firman, Elia dan saudara dan saya sama-sama manusia biasa. Tapi kita punya Tuhan yang luar biasa. Makanya selama kita ngalami masalah, kita jatuh di tangan Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang besar. Doamu jangan biasa-biasa. Doamu jangan doa yang cuman ya Tuhan apa mungkin saya, enggak. Elia itu manusia biasa, tapi kenapa doanya bisa membawa hujan itu tidak turun? Karena Elia itu terlalu percaya bahwa dia punya Tuhan yang luar biasa. Makanya 3 hal yang saya akan bahas malam ini. Doa orang benar. Ya, firman Tuhan berkata, doa orang benar, doa dengan keyakinan, dan doa dengan sungguh-sungguh. Ketika kita berdoa, kita percaya kita sedang menarik kuasa Tuhan turun. Seberapa besar doamu berdampak itu tergantung dari kita. Orang benar, apakah tingkat keyakinan percayamu sama Tuhan itu bulat? Nggak pakai akal logika lagi. Jangan-jangan. Atau hari ini doamu hanya sekedar doa yang rutinitas atau doa yang sungguh-sungguh. 3 hal saudara ya. Yuk kita lihat kalau doa orang benar. Makanya jangan meremehkan kuasa doa. Doa itu langkah yang tertepat, langkah yang termurah, tapi langkah yang terbaik di saat kita membutuhkan kuasa Tuhan yang besar. Termasuk Bu Eli, kalau saya butuh mujizat. Oh iya, orang butuh mujizat, orang butuh hari ini untuk belah laut, orang butuh sesuatu yang tidak masuk akal. Itu sudah diberikan tipsnya. Bagaimana Elia, saudara dan saya, manusia biasa, bisa menarik kuasa Tuhan yang luar biasa ketika saudara doa orang benar, doa dengan keyakinan, dan doa dengan sungguh-sungguh. Jadi jangan doa itu ya sudahlah sekedar, kalau ndak doa kok ndak enak, ndak. Tapi saudara percaya, doa itu nafas kehidupan. Doa itu alat komunikasi antara saudara dan Tuhan. Doa itu salah satu bentuk curhat, bangun keintiman dengan Tuhan. Itu adalah melalui doa. Yuk kita lihat doa orang benar. Kita ambil contoh doa orang benar di Markus 1 ayat 40 dan 41. Markus 1 ayat 40 dan 41. Ya. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya. Nah ini, berbicara berlutut itu doa orang benar, itu doa dengan kerendahan hati dan hancur hati. Jujur, setiap kali saya berdoa, saya bukan hanya doa ketika saya butuh, tapi waktu saya jatuh dalam dosa. Misalnya tadinya saya sempat marah, saya sempat emosi, saya sempat maki pembantu atau dan sebagainya, dan Tuhan mulai ingatkan saya mulai ambil langkah doa dengan hancur hati. Saya bilang gini, Tuhan, saya minta maaf ya Tuhan, saya tadi sempat emosi Tuhan, karena saya capek, sudah capek lihat mbak-mbak ini kok ndak ngerti-ngerti, sempat emosi. Dan itu langkah yang saya lakukan, saya langsung doa. Hari itu sebelum saya berdoa dalam penyembahan, saya langsung minta doa dengan hancur hati, rendah hati. Saya memohon belas kasihan Tuhan. Saudara lihat ya, berlutut di hadapannya. Ia memohon bantuannya.
Hari ini mungkin kita mau datang dengan kerendahan hati, hancur hati, bukan dengan marah-marah, bukan doa dengan protes. Kenapa Tuhan Engkau izinkan aku ngalami seperti ini? Kenapa aku harus seperti ini? Kenapa, mengapa, dan sampai kapan? Bukan itu. Namanya orang berlutut dengan rendah hati, dia akan berdoa bukan lagi dengan marah, dengan protes, tapi dia akan berlutut bahwa dia adalah seorang hamba. Segala sesuatu terjadi, dia akan memohon bantuannya dengan ucapan syukur. Hari ini yuk kita mau ambil langkah yang kelihatannya simpel, tapi doa orang benar itu besar kuasanya. Hari ini kalau sikap hatimu datang dengan marah-marah, protes, mengapa, sampai kapan, dan kenapa, maka kita bukan datang sebagai seorang hamba. Hamba tidak berhak untuk tanya mengapa, karena dia tetap Tuhan yang berdaulat. Dia yang punya kedaulatan yang tertinggi atas hidup kita sebagai hambanya. Dan kalau kita memohon sesuatu, maka berdoalah dengan ucapan syukur. Tuhan, terima kasih. Walaupun keadaan hidupku hari ini, tokoku sepi, tapi aku tahu bahwa Tuhan itu tetap Tuhan yang baik. Aku tidak akan pernah takut Tuhan. Lihat ya, setelah memohon bantuannya, kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Makanya setiap kali doa itu selalu ditutup hanya kehendakmu Bapa. Kalau memang Tuhan boleh aku mengalami pemulihan, aku bisa lihat usahaku rame, besok aku dapat pekerjaan. Semuanya itu kalau engkau mau Tuhan, jadilah kehendakmu. Itu sikap doa orang yang benar. Ketika orang yang sakit kusta, lihat ya, begitu dia melakukan berlutut, memohon bantuannya dengan syukur, dan dia berdoa, jadilah kehendakmu. Maka ayat berikutnya 41, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, aku mau, jadilah engkau tahir. Amin. Kita percaya kalau Tuhan masih mengizinkan penundaan waktu, jangan takut. Dia selalu mau menjawab doa saudara. Tapi sekali lagi, kalaupun itu belum dijawab, masih penundaan, maka jangan pernah takut, tetaplah doa dengan sikap yang benar. Karena penundaan waktunya Tuhan untuk menjawab doa saudara itu selalu berakhir dengan sesuatu yang jauh lebih baik. Dia mau berikan berkatnya yang lebih, dia mau berikan pemulihan yang lebih indah. Saudara percaya kalau kita berjalan dengan Tuhan yang baik, Tuhan yang besar, Tuhan yang hebat, maka doa-doamu selalu dijawab dengan perkara yang besar, perkara yang baik, perkara yang hebat. Itu pasti. Kenapa? Karena kita berdoa dengan sumber Tuhan yang baik, yang hebat, yang besar. Dan kalau dia baik, hebat, besar, nggak mungkin doa-doamu hari ini ditutup dengan perkara-perkara yang memalukan, perkara-perkara yang menghancurkan. Pasti. Kita jangan takut. Dan Tuhan itu setiap waktu dia selalu mau menjadikan saudara dan saya tahir, dipulihkan, diberkati. Karena itu memang kehendak dia untuk memberkati orang benar, untuk memberi kesehatan orang benar, untuk memulihkan orang benar. Itu selalu menjadi kehendak Bapa. Jadi hari ini yuk tetap jaga sikap yang benar. Jangan doa dengan marah. Mengapa Tuhan? Kenapa Tuhan ini terjadi lagi? Mengapa aku di PHP lagi Tuhan? Mengapa tokoku sudah rame-rame sekarang sepi lagi Tuhan? Utang bertumpuk lagi. Nah, ini dalam penilaian Tuhan.
Jadi kalau kita mau lihat kuasa Tuhan itu bekerja, maka jaga sikap hati. Kita mau belajar seperti seorang yang sakit kusta. Ketika doa orang dengan sikap yang benar, ini yang menarik kuasa Tuhan turun. Amin. Yang kedua, yuk kita lihat doa dengan keyakinan. Ya, kita percaya ayat yang tidak asing doa dengan keyakinan itu di Markus 11 ayat 24. Saudara lihat ya, Markus 11 ayat 24. Saudara tahu yang pertama tadi doanya dengan apa? Rendah hati. Saudara datang hari ini dengan hancur hati. Kalau saudara salah, saudara akui pelanggaran. Saudara jangan pernah hari ini datang sama Tuhan tanpa hancur hati, saudara. Saudara akui pelanggaran, saudara akui setiap kesalahan saudara, supaya doa ini benar-benar doa orang benar yang akan berdampak melihat kuasa Tuhan yang besar itu akan bekerja. Markus 11 ayat 24. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan. Saudara percaya bahwa orang yang hari ini meminta dan berdoa, ketika dia punya keyakinan, percaya bahwa kita telah menerima apa yang kita doakan, maka hal itu akan diberikan. Jadi yang pertama tadi, Tuhan selalu mau menjadikan saudara tahir, diberkati. Yang kedua, ketika saudara percaya, maka apa yang saudara minta dan doakan, Tuhan selalu mau memberikan. Sepanjang itu tidak membuat saudara menjadi sombong, ya. Tuhan tahu sikap hati saudara. Makanya 3 hal yang saya singkat hari ini. Kenapa kita hari ini sulit melihat kuasa doa yang besar? Itu karena ketika kita berdoa, pikiran kita tetap masih ikut-ikutan. Bisa ndak ya? Bisa ndak ya? Ketika saudara berdoa, ada seorang ibu yang konseling sama saya gini, Bu, kalau saya berdoa saya ndak bisa fokus, Bu. Jujur, setiap kali saya mau berdoa saya percaya, tapi yang saya pikirkan hutang saya gimana Tuhan, jatuh tempo kewajiban gimana Tuhan, rumah ini mau disita, besok ada angsuran yang jatuh tempo, besok gimana Tuhan, ini ada wanita tobat, ada suami, ada perselingkuhan, banyak hal. Kalau kita seperti itu berarti kita menjadi posisi orang yang bukan doa dengan keyakinan, karena masih banyak apa yang saudara ragukan tentang Tuhan. Itu sebabnya kalau kita hari ini doa dengan keyakinan, maka yang pertama saudara harus percaya. Percaya bukan pada kesanggupan kita sudah tidak sanggup, jujur. Hari-hari ini kita sebagai orang benar, sehebat apapun kita sudah tidak punya kesanggupan. Terutama yang sudah mengalami masalah di titik nadir, saudara tidak akan sanggup. Sama, bangsa Israel tidak pernah sanggup untuk membelah laut, termasuk Musa. Bangsa Israel juga tidak pernah sanggup untuk melawan tentara Firaun. Tapi hari itu ketika dia percaya dengan keyakinannya, dengan kesanggupan Tuhan untuk membelah laut dalam sekejap, seketika, sekonyong-konyong, laut itu terbelah, saudara. Jangan meremehkan kuasa doa dengan keyakinan. Hari ini kalau doa tidak usah banyak mikir, tidak usah gagal fokus. Fokus aja sama Tuhan, kesanggupan Tuhan. Saudara kalau doa, hari ini kalau saya doa gini, Tuhan, aku tahu kok bagimu itu kecil. Kecil Tuhan, mulihkan keuanganku, rumah tanggaku kecil. Itu salah satu yang membuat hati Tuhan bangga, saudara. Kenapa? Karena saudara tidak meragukan Tuhan. Jujur, kalau saudara datang minta tolong sama seseorang, tapi saudara meragukan, bisa ndak ya? Kamu bisa ndak ya? Bisa ndak? Kira-kira orang yang mau nolong saudara juga ogah-ogahan. Tapi kalau kita datang, kita bilang gini, Tuhan, masalahku ini biasa sudah. Yang luar biasa itu ya Tuhan,
Aku tahu kamu itu Tuhanku yang hebat, Tuhanku yang bisa membuat keajaiban, Tuhanku yang perkasa. Aku tidak akan pernah takut. Nah, itu salah satu bentuk doa dengan percaya pada kesanggupan Tuhan. Yang kedua, yaitu percaya apa yang belum kita lihat. Makanya firman Tuhan itu berkata gini, hidup ini harus belajar percaya bukan melihat. Walaupun hari ini suamimu belum kembali, saudara tidak perlu doa marah-marah kutuki suami saudara. Makanya doa yang saya ajarkan setiap kali ketika kita sudah melakukan Tuhan, semua masalahku itu kecil, semua masalahku itu biasa-biasa. Yang luar biasa itu Tuhan. Aku percaya kok Tuhan, aku percaya kesanggupanmu, dan aku percaya suamiku pasti sudah berubah. Suamiku berubah hari ini. Suamiku sudah tahu apa yang harus dia perbuat. Suamiku mata rohaninya terbuka. Aku percaya bahwa keuanganku, walaupun saudara belum melihat, jangan bilang gini, Tuhan tokoku sepi. Enggak. Mulai hari ini membalik keadaan. Saudara harus punya kuasa. Aku percaya masalahku kecil, Tuhanku yang besar. Terima kasih, tokoku hari ini sudah ramai, walaupun faktanya masih sepi. Itu percaya apa yang belum kita lihat dan percaya kepada waktunya Tuhan. Kita percaya hari ini kalau iblis lempar yang buruk, sampah dalam hidup saya, memang faktanya yang saya lihat benar-benar mengecewakan hasilnya. Tapi waktu iblis lempar fakta, saya cuma bilang gini, Tuhanku besar. Apa sih yang gak bisa Tuhan lakukan? Dan terima kasih, hari ini suamiku sudah berubah. Suamiku sudah berubah. Semuanya itu gampang Tuhan. Kalau sudah waktumu, semuanya itu gampang. Semua ini hanya tinggal waktunya Tuhan. Saudara akan lihat bahwa sesuatu yang saudara minta itu akan diterima. Hanya tunggu waktunya Tuhan. Tapi sementara kita tunggu waktunya Tuhan, kita harus melakukan doa dengan keyakinan. Tidak bisa doa itu cuma isinya gini, Tuhan, tokoku sepi loh Tuhan, aku ini ya apa ya Tuhan, besok bayar uang sekolah ya apa, besok ditagih debt kolektor ya apa, besok rumahku disita bank gimana, Tuhan, besok suamiku kalau tidak pulang. Saudara, kadang-kadang kita bisa memikirkan, banyak orang yang konseling sama saya bilang gini, Bu, kalau saya sampai dimasukkan gugatan cerai gimana? Bu, kalau suami saya sampai tidak pulang rumah gimana? Bu, kalau suami saya sampai tidak membiayai saya gimana? Bu, kalau sampai saya tidak bisa bayar uang sekolah gimana? Nah, ini yang salah, ini yang fatal. Kalau itu belum terjadi, saudara, hari ini alangkah baiknya saudara punya kuasa doa dengan keyakinan. Yang besar kuasanya daripada saudara berpikir yang buruk. Sebenarnya ini tidak terjadi gara-gara kita yang ambil alih pikiran kita. Maka apa yang kita takutkan, yang kita khawatirkan, justru itu menimpa kita. Kita tanpa sadar doa ini luar biasa loh. Kalau saudara baca ulang-ulang Markus 11 ayat 24, karena itu aku berkata kepadamu, ini aku Yesus sendiri, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan. Siapa yang hari ini kepingin membalik faktamu, hari ini faktamu hancur, tapi engkau membalik keadaan melalui doa dengan keyakinan, yaitu yang pertama, percaya pada kesanggupan Tuhan. Jadi tidak usah mikir digugat cerai, tidak usah mikir bagaimana uang sekolah di bulan depan, tidak usah mikir dulu, tapi mulai masuk di dalam doa. Karena lewat doa, bukan kemampuanmu yang bisa mencukupkan apa yang menjadi kebutuhanmu, bisa membela hidupmu di pengadilan nanti untuk memenangkan perkara. Semua itu hanya satu, ketika kita percaya pada kesanggupan Tuhan. Kesanggupan saudara hari ini tidak mampu, tidak apa-apa. Saya sering ngomong, Tuhan, secara akal saya sudah tidak punya kemampuan apa-apa. Jujur,
Ada banyak orang hari-hari ini tidak punya kemampuan, tidak apa-apa. Elia itu manusia biasa. Kira-kira yang bisa menurunkan hujan apakah kehebatan Elia? Enggak. Tapi ketika dia berdoa dengan sikap yang benar, dengan keyakinan dan dengan sungguh-sungguh. Bukan kehebatannya bisa menurunkan hujan, tapi kesanggupan Tuhan bisa membuat hujan itu berhenti. Amin, saudara. Saudara hari ini tidak punya kesanggupan, tidak apa-apa. Tapi saudara masih punya kuasa doa. Jangan meremehkan. Saudara tidak perlu cari pertolongan solusi di luar manapun. Saudara tahu bahwa kuasa doa yang saudara hari ini bisa lakukan anytime. Dimanapun saudara berada, setiap waktu saudara bisa doa kok. Saya kalau sudah mulai diintimidasi iblis, saya mulai takut, khawatir, saya cepat-cepat tahu bahwa doa adalah langkah yang tertepat untuk membalik keadaan. Amin, saudara. Ya, yuk kita percaya hari ini, kita percaya pada kesanggupan Tuhan, percaya dengan apa yang belum kita lihat. Kita yakini aja bahwa itu belum kita lihat, walaupun yang di depan ini suami masih limited edition. Ya, saudara tidak usah bandingkan suami limited edition dengan suaminya orang yang baik. Kita punya istilah baru. Suami orang yang hari ini baik-baik itu suami ideal. Kalau suami kita yang lagi error itu limited edition. Jadi tidak usah, perbandingannya tidak jauh-jauh. Satu suami ideal ya. Kalau ada orang bilang, oh suamiku tuh baik Bu Eli, baik, dia itu suami yang tanggung jawab, suami yang tidak pernah marah, cinta, yaitu suami ideal. Kalau hari ini suami kita masih selingkuh, masih mulutnya bawel, kasar ya, suka maki-maki, itu suami limited edition. Jadi tidak usah terlalu membandingkan kok seperti itu, ndak ya. Satu suami ideal, satu suami limited edition. Percayalah, nanti suatu kali suami kita juga jadi ideal yang limited edition, lebih luar biasa ya. Ideal limited edition, waduh nanti pertobatannya luar biasa. Itu karena kuasa doa juga. Jadi jangan mikirkan suami yang limited edition itu malah jadi brengsek. Nggak boleh, saudara. Pikirkan suami yang limited edition bertobatnya jadi suami ideal limited edition. Orang yang bicara suaminya baik cuman ideal, tapi nanti kita punya pasangan hidup ideal limited edition. Mungkin keuanganmu hari ini juga ngalami goncangan, ndak apa-apa. Tapi lewat kuasa doa, apa yang kau doakan? Tuhan, aku mau hari ini apa yang rugi jadi keuntungan. Itu pasti Tuhan akan lakukan. Amin. Sepanjang kita percaya pada kesanggupan Tuhan, percaya walaupun hari ini masih bangkrut, ndak apa-apa saudara. Tapi perkatakan lewat doa, percaya pada waktunya Tuhan. 3 hal. Amin. Yang terakhir, yuk kita mau berdoa sama-sama ya. Doa yang sungguh-sungguh. Nah ini, doa yang sungguh-sungguh itu seperti ini saudara. Matius 7 ayat 7 sampai 8. Kadang-kadang kita tanpa sadar menunggu jawaban doa. Kelihatannya Tuhan tidak bertindak, tapi senyatanya ini yang terjadi. Matius 7 ayat 7 sampai 8. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Lihat ya, minta akan diberikan. Carilah kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Ayat 8-nya lihat. Karena setiap orang yang meminta akan menerima. Jujur, orang bilang gini, Bu, saya minta-minta kok enggak menerima-nerima. Jujur, saudara tahu, waktu saya merenungkan ayat ini dari awal, Tuhan kayak kasih peringatan buat saya gini, Eli, dulu saya protes, saya minta katanya menerima lah, yang saya terima apa Tuhan? Tapi Tuhan memberikan saya satu peringatan, Eli, selama ini yang kamu minta itu selalu kehendakmu. Lihat dengan penundaan waktuku, apa yang kau terima hari ini bukan kehendakmu, tapi engkau sudah menerima jawaban doa itu kehendakku. Oh iya ya, lah kamu mintanya apa? Pak nyoto balik. Tapi aku
di tengah-tengah permintaanmu ini dalam perjalanan aku genapi, aku sisipi kehendakku dulu. Lah kehendakku apa? Ya ini, kamu jadi hamba Tuhan, kamu jadi gembala yang baik buat PD Victory. PD Victory hari ini bisa memenangkan banyak jiwa-jiwa. Nah itu titip pesanku. Oh gitu ya Tuhan. Jadi kamu jangan bilang kamu ndak terima apa-apa. Kamu minta yang kamu pikirin kehendakmu. Tapi yang kamu terima hari ini bersyukur loh. Kehendakku loh ini. Kehendakku. Kamu sekarang bisa khotbah itu kehendakku. Kamu bisa tulis buku renungan itu kehendakku. Kamu bisa hari ini dipercaya PD Victory di Malang, Jakarta, Surabaya, Bali, Semarang. Itu kehendakku. Kamu sudah terima. Tapi nanti yang jadi kehendakmu ya aku pasti akan genapi. Tapi sebelum kehendakmu, maukah engkau rela sesaat kehendakku dulu. Kehendakku sudah terjadi. Engkau sudah berubah kan? Engkau berbuah kan? Dulu kan sosialita. Nah sekarang kehendakku sudah terjadi. Coba aku jawab doamu hari itu cepat. 5 tahun Pak Nyoto kembali. Nggak mungkin kamu jadi hamba Tuhan. Nggak mungkin kamu bisa khotbah hari ini. Nggak mungkin kamu bisa tulis buku renungan. Nggak mungkin PD Victory ada di beberapa kota. Saya merenung sejenak. Iya bener juga ya Tuhan ini. Nah lihat berikutnya, kata-kata berikut. Setiap orang yang mencari akan mendapat. Nah saya tanya Tuhan, selama ini saya cari-cari, yang saya dapat apa Tuhan? Lah tambah parah Tuhan ingatkan lagi. Makanya jangan goyah imanmu. Kalau kamu mencari, selama ini yang kamu cari itu cuman tanganku, mujizat, berkat, pemulihan, sehat. Nah selama itu cuman itu, rezeki, dicinta mati lagi sama Pak Nyoto. Selama itu cuman itu. Tapi dengan penundaanku, kamu hari ini bukan hanya mendapat apa yang kamu cari, tapi kamu bukan hanya mendapat tanganku, tapi engkau mendapati wajahku, pribadiku. Engkau hari ini yang engkau dapat, yang aku suka, engkau bisa intim sama aku. Coba kalau doa itu seperti mantra, saudara cari dan saudara dapat. Maka doa itu apa bedanya? Tuhan kayak dukun saudara. Saudara cari, saudara dapat. Tapi hari ini doa itu tetap ada waktunya Tuhan. Tuhan bilang nih, kamu dapat. Apa yang kamu dapat? Ya ini, kamu mulai bangun intim sama aku. Coba cari dapat. Lah aku sebagai mesin ATM aja. Kamu anggap aku kayak satpam, kayak center class. Tapi waktu aku tunda, kamu cari. Apa yang kamu dapat hari ini Eli? Iya, aku jatuh cinta sama Tuhan. Aku mulai belajar intim. Aku bisa hari ini kalau datang sama Tuhan, doanya bukan kayak diktator, bawa list. Tuhan, aku butuh ini. Enggak. Tapi ketika saya datang sama Tuhan, saya bisa gini, Papa yang baik. Terima kasih ya Papa buat semua. Nah, itu yang Tuhan mau. Hubungan yang Tuhan mau itu jauh lebih penting karena bapak dan anak. Makanya sikap kita berdoa hari ini, dengan bagaimana kita hari ini berdoa dengan sungguh-sungguh, kita mulai berubah saudara. Kalau dulu kita selalu cari kehendak kita, maka kita izinkan doa sungguh-sungguh, ya Tuhan, aku sudah dapat kok sesuatu kehendakmu, genapi dulu, ndak apa-apa Tuhan. Hari ini aku lagi berdoa menggenapi kehendakmu dulu, nanti kehendakmu dikasih bonus. Tenang aja, kalau kehendak dia sudah digenapi, maka kehendak kita itu bonus nanti. Pasti dia akan berikan sesuatu yang terbaik. Hari ini kau dulu cuman hubungan sama Tuhan, cuman butuhnya jien, mujizat, bawa list. Tapi nanti akan berubah. Yang didapat itu wajahnya. Yang kita ketemukan bukan lagi mujizatnya, tapi kita bertemu dengan pribadinya. Kita makin mengenal siapa Tuhan pribadi yang buat kita nanti kelepek-kelepek sama Bapak di surga. Hubunganmu bukan hanya hubungan sekedar hitung-hitungan untung rugi, tapi walaupun hari ini terlihat ikut Tuhan itu belum
manise, pahite. Tapi ketika engkau punya hati buat Tuhan, engkau sudah menjadi manunggal dengan pribadi Kristus, maka kita berdoa tidak lagi datang hanya sekedar puaskan kebutuhanku, tapi kita datang hari ini karena kita mau mencari hatinya Tuhan. Amin. Yang berikutnya, bagaimana kita sungguh-sungguh ketok hatinya Tuhan. Tuhan bilang gini, nak, ketika engkau hari ini ketoklah, maka setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Mungkin saudara bilang gini, aduh Tuhan kok belum ya lihat. Tapi saudara perlu tahu, waktu Tuhan ingatkan saya, Eli bukan belum loh, satu pintu yang aku tutup, kamu ketok hatiku terus, aku bukakan banyak pintu. Lah buat apa cuma menikmati satu pintuku, ya rugi toh Eli. Lah kamu ketok pintu hatiku terus, hari ini engkau belum dapat jawaban doa, tapi engkau sungguh-sungguh ketok pintu hatiku. Engkau tetap mengucap syukur, engkau tetap bersuka cita di dalam doa, engkau tetap percaya dengan sikap yang benar, dengan keyakinan kau sedang ketok hatiku. Waktu engkau ketok hatiku, kau mendapat pintu. Memang satu pintu ini belum terbuka, tapi banyak pintu-pintu loh yang sudah aku buka loh buat kamu, termasuk pintu anakmu. Hari ini anakmu bisa lulus kuliah, bisa menikah. Loh, itu pintu-pintu yang aku buka. Itu salah satunya karena kamu tidak jemu-jemu untuk ketok pintu hatiku terus lewat doa. Tanpa kita sadari, kita sering kali terfokus hanya satu pintu. Padahal ketika kita tidak jemu-jemu berdoa, kita ketuk pintu hatinya Tuhan, Tuhan itu bukakan banyak pintu. Makanya hari ini jangan meremehkan ya kuasa doa orang benar, kuasa bagaimana doa dengan keyakinan dan doa dengan sungguh-sungguh. Yuk kita mau sungguh-sungguh minta kehendak Bapa. Kita mau sungguh-sungguh cari wajah Tuhan, pribadinya, bukan hanya mujizat tangannya. Kita juga mau sungguh-sungguh mencari hatinya Tuhan. Ketok terus, ketok. Tuhan, hari ini aku percaya, aku mau datang sudah Tuhan. Aku tahu Tuhanku besar, semua masalahku itu tidak ada apa-apa. Tuhan tahu kok apa yang aku butuhkan. Aku percaya keuanganku, terima kasih. Hari ini Engkau berkati keuanganku, terima kasih Tuhan, buat suami yang ideal, suami yang terbaik, pasangan yang terbaik, kesehatan, walaupun nyatanya Engkau divonis kanker. Itu salah satu yang menggerakkan ya. Saudara dan saya hari ini sama-sama sebagai manusia biasa dengan Nabi Elia. Bukan dia lebih hebat, tapi kita sama-sama manusia biasa yang memang luar biasa. Bukan kita, tapi kita punya Tuhan yang luar biasa. Makanya jangan meremehkan kuasa doa. Hari ini engkau ada di dalam jalan yang hidup yang sangat tertutup. Engkau sudah tidak punya cara, it's okay. Engkau tidak punya kemampuan, it's okay untuk membelah laut. Memang Tuhan berkata malam ini, nak, lihat ya, bukan kemampuan manusia lagi yang bisa menciptakan solusi dari masalahmu. Yang punya solusi menciptakan jalan keluar itu cuman aku yang luar biasa. Tenang aja. Kelihatannya belum bim salah bim. Nanti sesuatu yang luar biasa, perkara besar, perkara ajaib itu pasti terjadi. Engkau tidak perlu ragu. Kalau saudara lihat, di mana waktu Tuhan menjawab setiap doa, maka hal yang sekejap, seketika, sekonyong-konyong. Laut terbelah, mati busuk bangkit. 5 roti 2 ikan 5.000, sisa 12 bakul. Itu semua bukan kemampuan manusia, tapi semua berbicara pada kemampuan Tuhan. Sabar, tunggu waktunya Tuhan ya. Yuk, malam ini saya sudah selesai 3 hal. Nanti saya janji ya 2 PowerPoint yang belum saya kerjakan dari PowerPoint yang Tuhan sungguh sangat terbukti, sungguh nyata, khotbah yang minggu lalu ya. Ini saya janji akan buat PowerPoint-nya dengan doa supaya ini jadi list buat kita yang lagi ngalami titik lemah. Saudara, hari ini jangan putar otak cari solusi, tapi mulai sediakan waktu untuk berdoa. Apa
apa yang mustahil. Hari ini engkau tidak bisa menghentikan hujan, nanti Tuhan yang akan punya kuasa. Hari ini engkau nggak bisa keluar dari jerat hutang, nanti Tuhan yang punya solusi. Saudara bisa punya cara bayar hutang, saudara bisa punya cara untuk beli rumah, saudara bisa punya cara untuk dapat pekerjaan, saudara bisa punya cara, nanti Tuhan akan kirim cara rumah tanggamu pulih dengan caranya. Bukan lagi putar otak kita, kapasitas otak kita terbatas, tapi Tuhan sudah punya cara yang tidak pernah kita pikirkan. Makanya jangan dipikir. Wong firman Tuhan sudah berkata, apa yang tidak pernah kau lihat, apa yang tidak pernah kau dengar, apa yang tidak pernah kau pikirkan, itu yang Tuhan sudah sediakan. Lah kalau dipikir, salahnya siapa? Salahnya siapa? Berusaha melihat bukti baiknya mana. Wong Tuhan itu sudah bilang, apa yang tidak pernah kau lihat, jangan lihat fakta terus. Jangan otak ini mikir terus. Sudahlah, pikirkan Tuhanmu yang besar. Pikirkan terus Tuhanmu yang besar. Nanti yang besar akan terjadi. Tapi kalau mikir masalah, saudara itu jalannya, bebannya berat. Lah kalau beban berat, saudara tidak akan lihat jalannya Tuhan. Yang Tuhan mau buka jalan, waktu kita berjalan maju dengan kelegaan. Salah satunya lewat doa. Kalau kita sudah praktek doa, sudah berarti saudara tahu transfer. Beban beratmu ditransfer ke Tuhan, maka kelegaan, kekuatan ditransfer dalam hidup saudara. Ada energi surga dalam hidup saudara. Kuasa doa, ketika energi itu disalurkan, maka saudara akan punya kuasa doa yang powerful. Bukan hebatnya saudara. Yuk kita mau praktek doa Yabes malam ini ya. Malam ini apapun masalah, kita lihat Yabes yuk. 1 Tawarik 4 ayat 9 sampai 10. Setelah itu kita doa sama-sama ya. 1 Tawarik 4 ayat 9 sampai 10. Saudara punya beban berat, saya punya hati. Saya akan berdoa buat saudara malam ini. Saya tidak tahu beban berat, tapi saya merasakan dari tadi sepanjang saya di pesawat, saya bisa merasakan ada banyak kesesakan yang Tuhan taruh di hati saya. Ada banyak orang yang hari ini ketika kau bangun pagi, saya pernah ngalami itu saudara. Saudara gini, ketika fakta terjadi, saudara cuma bilang gini, dan saudara tidak tahu solusinya apa. Pikiran saudara pun sudah tidak tahu lagi. Ini waktunya kita rest, waktunya kita berdoa, melipat tangan. Tidak ada solusi yang jauh lebih baik selain kita melipat tangan. Hanya Tuhan yang tahu. Itu tadi Mazmur 142. Hanya Tuhan yang tahu jalan hidup saudara. Makanya tidak usah panik. 1 jam ke depan kita tidak tahu apa yang terjadi. Tapi bersama Tuhan, percayalah, Dia sudah menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Amin. Yuk kita baca. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes diberi ibunya kepadanya sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Hari ini apa yang jadi kesakitan saudara? Saya tidak tahu. Mungkin itu masalah banyak, keuangan, rumah tangga, sakit penyakit, masalah anak, saudara dikejar hutang, saudara akan disita bank dan sebagainya. Lihat ya, apa yang Yabes doakan malam ini ayat 10. Yabes berseru kepada Allah Israel katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Yabes tidak minta doa yang biasa-biasa. Sekali dia minta kepada Tuhan yang luar biasa, dia cuma bilang ini, Tuhan, aku minta berkat yang melimpah-limpah. Sekalipun hari ini engkau dalam kesakitan, engkau hari ini dalam keadaan benar-benar engkau tidak tahu bagaimana solusi jalan keluar. Tapi ketika kita mau berseru kepada Tuhan, saudara hari ini minta berkat yang melimpah-limpah. Tidak salah saudara, karena memang Dia punya sumber yang berlimpah-limpah. Saudara minta malam ini untuk berkat yang berlimpah-limpah. Tapi satu hal itu tetap jadi kehendak Tuhan. Waktu-waktu Tuhan. Saudara jangan paksa, jangan banyak komplain mengapa dan mengapa. Kalaupun sudah minta hasilnya tetap buruk, saudara tidak perlu komplain. Tetaplah konsisten menjaga sikap
doa, orang dengan sikap yang benar, sikap dengan keyakinan percaya, dan sikap doa yang sungguh-sungguh, itu harus konsisten. Ketika kita konsisten, maka percayalah sesuatu yang besar pasti terjadi. Lihat ya, apa yang Yabes doakan, Yabes tidak minta, Tuhan sakitku. Mungkin Yabes tidak minta seperti itu, tapi dia segera membalik keadaan. Dari yang kesakitan, dia minta berkat yang melimpah-limpah, saudara. Jangan hari ini doanya, Tuhan aku menderita, enggak. Tuhan bangkrutku, enggak. Tapi kita sudah minta berkat yang melimpah-limpah. Lihat ya, dan memperluas daerahku. Dia bukan hanya sekedar minta berkat yang berlimpah-limpah, tapi dia minta sesuatu yang diperluas. Berikutnya, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Malam ini yuk kita mau berdoa ya. Kita percaya bahwa hari ini kesakitan yang saudara alami, saya tidak tahu saudara mengalami kesakitan apa. Tapi kita mau berdoa, bukan hanya minta, Tuhan sembuhkan aku, tidak. Kita sudah langsung berkata, Tuhan berkati aku berlimpah-limpah. Tuhan, aku percaya kesehatan yang luar biasa itu sudah terjadi, yang berlimpah-limpah. Hari ini engkau minta berkat, engkau hari ini minta pemulihan yang berlimpah-limpah, engkau minta diperluas hari ini daerahmu ya. Mungkin engkau minta bagaimana peranmu hari ini sebagai seorang ibu rumah tangga, sebagai seorang pengusaha, sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang pelayan Tuhan. Engkau minta, tidak ada yang salah. Dan engkau hari ini minta, kiranya apa yang kita minta di akhir zaman bukan minta cepat kaya, hanya minta penyertaan Tuhan dan perlindungan Tuhan. Itu sudah lebih dari cukup. Orang bangkrut kalau disertai dengan sumber yang unlimited, kira-kira yang bangkrut ini jadi apa, saudara? Saudara, hari ini suamimu selingkuh disertai dengan Tuhan yang punya pemulihan anggur yang manis. Kira-kira akhir hidup rumah tanggamu ini endingnya happy ending atau sad ending? Pasti happy ending, karena kita punya sumber anggur yang manis, Tuhan. Makanya kita berdoa, jangan lagi sebut masalahmu, sudah sebut, Tuhan aku percaya. Aku percaya hari ini Tuhan sudah memberkati, memulihkan aku berlimpah-limpah, membuat aku sehat organ tubuh yang baru. Engkau memperluas dan engkau menyertai aku. Melewati api, aku tidak akan hangus. Melewati sungai, tidak akan pernah dihanyutkan. Melewati air, aku tidak akan tenggelam. Itu penyertaan Tuhan. Dan dilindungi. Kalaupun hari ini jawaban doa belum terjadi, suamimu masih error, rumah tanggamu tetap dilindungi. Perlindungan Tuhan, Mazmur 91 ayat 1 adalah yang maha tinggi, aman. Apapun hari ini, usahamu dilindungi, aman. Apapun masa depanmu dilindungi, anak-anakmu yang sekolah di luar negeri, engkau punya ketakutan. Di Amerika khususnya banyak ibu-ibu yang takut mau bawa tarik anaknya pulang, karena di Amerika sudah horor, saudara. Banyak orang ketakutan, banyak orang tembak-menembak tanpa kita tahu anak kita. Tapi kalau kita hari ini kuasa doa dari Indonesia, Tuhan tetap akan melindungi anak-anak kita yang ada di luar negeri. Itu sebabnya waktu saya juga merenungi doa Yabes, saya melihat doa ini luar biasa. Dia minta kelimpahan, dia minta keluasan, dia minta perlindungan Tuhan, dia minta penyertaan Tuhan. Maka itu sudah lebih dari cukup. Yuk kita mau berdoa malam ini. Saya cuman berdoa, dan saudara masing-masing di rumah, saudara bisa taruh tangan saudara di dada. Saudara berdoa, fokus sama Tuhan, jangan lagi mikirin masalah. Mulai rest ya. Kita percaya kalau mau berdoa, saudara jangan mikir apa, masuk dengan pujian ya. Saya kalau mau doa hari-hari ini, saya selalu berdoa dengan lagu yang mengangkat Tuhan. Tidak mau ngomong sengsaraku, Engkau yang menghitung air mataku. Saya nggak mau. Nanti itu makin ngingetin saya hutang pelakor. Enggak. Saya langsung berdoa, how great is our God. Amin. Saya selalu berdoa gini, mulia
nggak inget loh masalah kita. Yang mulia cuman Tuhan, masalah kita bukan apa-apa. Mulia bagi anak domba, mulia, mulia bagi anak domba, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta, sebab Kau akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Lagu itu selalu saya nyanyikan. Saya selalu ingat bahwa ketika saya mau masuk dalam doa, saya tidak lagi mau menyanyikan lagu yang mengingat masalah saya. Saya selalu ambil lagu-lagu yang selalu meninggikan nama Tuhan. Apa lagu yang terakhir saya ajarkan? Lagu Ku Mau Memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Nah, itu selalu bayangin kalau saudara doa, saudara bisa puji Tuhan, itu hadiratnya wow, keren saudara. Mulai hari ini yuk datang sama Tuhan, jangan bawa masalah. Lagu juga jangan terus bercucuran air mata. Kita sudah bukan zamannya. Kita ini anak-anak Tuhan yang sudah diberi power saudara. Melalui doa, hujan aja berhenti. Hari ini apa yang kepingin engkau berhentikan? Mungkin hutang, mungkin pelakor, mungkin engkau ingin memberhentikan penyakit yang ada di dalam tubuhmu. Yuk, apa yang gak bisa berhenti? Kalau hujan bisa berhenti, saudara dan saya malam ini juga yuk kita profetik. Apa yang engkau ingin Tuhan lakukan, Tuhan berhentikan hari ini perbuatan suamiku, perbuatan istriku, anak-anakku yang berontak. Tuhan, malam ini aku minta engkau berhentikan Tuhan. Hari ini Tuhan, hutang-hutang jatuh tempoku aku minta Tuhan engkau berhentikan semuanya Tuhan, masalah yang menjerat aku. Hari ini malam ini yuk kita berdoa. Bapa, kami menyatukan hati. Kami percaya bahwa malam ini kalau Nabi Elia, seorang manusia yang biasa, bisa membuat hujan berhenti, kami juga percaya malam ini kami satukan hati kami, doa sepakat Tuhan. Kami hanya punya kekuatan doa, tapi kami selama ini kurang menyadari bahwa doa yang dengan sikap yang benar, keyakinan dan sungguh-sungguh ternyata bisa membawa kuasa Tuhan turun. Kami percaya malam ini kau melihat tangan-tangan ya Tuhan yang diletakkan di dada. Saudara bisa berkata-kata beberapa saat. Yuk saudara bisa ngomong malam ini. Kita percaya kita sudah melakukan langkah iman, di mana kami 449 orang berdoa sehati Tuhan, sehati malam ini. Kami bergandengan tangan di alam roh Tuhan. Kami minta Tuhan, kami percaya di alam roh kami bergandengan tangan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami minta saat ini Tuhan engkau berhentikan dari semua perbuatan suami-suami, istri-istri, anak-anak yang hari ini menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa sehati Tuhan, tarik kaki mereka Tuhan ke jalan kebenaran-Mu. Mereka yang tersesat di jalan-jalan, di jalan dunia, mereka yang kena pengaruh dunia, mereka yang dibutakan matanya oleh iblis. Hari ini anak-anak kami, pasangan kami, mungkin itu ipar kami, adik kami, saudara kami Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami yang bersatu di dalam roh ini Tuhan, kami bergandengan tangan di alam roh. Kami minta Tuhan engkau berhenti
berhentikan. Dan hari ini juga, detik ini juga Tuhan, setiap Tuhan anak-anak kami, suami, pasangan, istri, pasangan kami, semuanya Tuhan sudah kembali ke jalan kebenaran-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami sehati hari ini juga kami berdoa sepakat Tuhan, buat anak-anak-Mu yang lagi ngalami jerat hutang Tuhan. Kami tidak tahu Tuhan biaya bunga berbunga, kami minta di dalam nama Tuhan Yesus, kami memberhentikan hutang dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, Kau buka tingkap-tingkap langit Tuhan, untuk memberikan kemampuan buat kami untuk bisa bayar hutang. Kami keluar dari jerat hutang dalam nama Tuhan Yesus. Yang punya kekhawatiran juga tidak bisa bayar uang sekolah, uang pangkal hari-hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus kami minta Tuhan, hari ini Engkau buka tingkap-tingkap langit Tuhan, untuk kami bisa membayar lunas semuanya Tuhan. Hutang Engkau berhentikan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau tidak akan pernah memalukan anak-anak-Mu Tuhan, yang hari ini juga Tuhan punya masalah dengan sakit penyakit. Di dalam nama Tuhan Yesus kami minta Tuhan, berhentikan sakit kanker, baik itu kanker apa saudara masing-masing sebut, kanker berbagai macam jenis penyakit, berhenti di dalam nama Tuhan Yesus. Biar organ tubuh yang baru Engkau berikan dalam nama Tuhan Yesus. Kami sepakat di alam roh, kami sepakat malam ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sepakat Tuhan terus berdoa buat masa depan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus tidak ada masa depan yang suram. Kami berhentikan masa depan yang suram, madesu, tapi yang ada adalah masa depan yang penuh damai sejahtera, penuh pengharapan, penuh kebahagiaan bersama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berhentikan semua hal-hal yang buruk dalam kehidupan kami, reka-rekaan yang jahat dari orang-orang lain di luar sana yang pingin menjatuhkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berhentikan di dalam nama Tuhan Yesus. Maka saat ini rekaan yang jahat akan berubah menjadi rekaan yang baik. Terima kasih Bapak untuk malam ini kami yang sudah sepakat berdoa, terjadi sesuatu, kami terima dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Kami menerima apa yang belum kami lihat, kami terima karena kemampuan Tuhan yang luar biasa menjadikan sesuatu yang belum ada menjadi ada. Apa yang tidak pernah kami lihat, apa yang tidak pernah kami dengar, dan apa yang tidak pernah kami pikirkan, malam ini juga Tuhan sudah menyediakan dan kami terima. Terima kasih Bapak. Kami serahkan bangsa negara kami juga Tuhan. Kami berhentikan koruptor Tuhan, kami berhentikan korupsi Tuhan, kami berhentikan segala bentuk kejahatan apapun, kami berhentikan Bapak. Biar negara kami ini adalah damai sejahtera. Orang-orang yang takut akan Engkau menjelang pemilu di tahun depan, Tuhan akan bentuk orang-orang yang Tuhan pilih, orang-orang yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapak, terpuji namamu Bapak. Kami percaya Tuhan, apa yang sudah kami doakan sudah kami terima. Kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, biar kami mengangkat tangan kami menerima berkat Abraham, Ishak, Yakub. Damai sejahtera Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. God bless semuanya. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat, berjalan dengan kelegaan, karena hari ini Tuhan sudah ambil alih semuanya. Selamat menikmati sesuatu mujizat perkara besar yang akan Tuhan kerjakan. Tuhan Yesus memberkati.